Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, saya Sabtu Pahing usaha dagang, cobaan nggak ada hentinya ya. Putri Andini, saya menganggap semua cobaan hidup ini harus disyukuri karena merupakan bagian kenikmatan yang terbawah. Ya apa? Kenikmatan terbawah bagaimana? Kita harus bersyukur, apalagi diberikan kesehatan. Berarti kita harus bangkit. Pola pikirnya yang positif, percaya pada saatnya, insya Allah akan sampai tujuan. Ya, nah, oke, ya. Kita berpikir positif kaitannya dengan sebuah masalah itu oke saja, bagus. Tapi yang paling penting itu adalah Anda tahu gitu loh ya, masalah yang menimpa diri Anda itu masuk kategori apa ya. Misalkan ya, teman-teman Sabtu Pahing, masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, terus Anda ini katakanlah bersyukur gitu loh, lagi lah ngawur gitu loh ya. Ketika Anda sadar bahwasanya masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, maka tindakan yang Anda lakukan adalah bertobat. Ya, kudu ditobati. Anda kena masalah itu hukuman Tuhan, ya kudu ditobati. Masalahmu tidak akan selesai, tidak kalau Anda tobati. Ya, dari sini Anda paham. Ya. Loh, bersyukur boleh. Ya, bersyukur itu untuk memotivasi diri Anda. Saya bersyukur katakanlah terkena masalah ini. Dengan adanya masalah ini, saya memiliki kesadaran diri. Saya diberi umur panjang, saya diberi kesehatan, sehingga saya bisa menebus dosa-dosa saya atas kelakuan saya yang tidak pernah melaksanakan perintah Tuhan. Loh, kalau Anda menyadari seperti itu, artinya kan tidak cukup hanya dengan bersyukur tok lah gitu loh ya. Harus ada tindakan pertobatan gitu loh. Makanya penting kita itu ya teman-teman Sabtu Pahing, kita itu penting untuk mengetahui masalah kita itu apa gitu loh ya. Jangan hanya masalahku itu ujian cobaan, enggak. Masalah yang menimpa diri kita itu ada beberapa, gitu loh, ada 3. Ujian Tuhan, hukuman Tuhan, karma. Ya, jadi kalau masalahmu itu adalah sebuah karma, nah itu tidak mari-mari, tidak selesai-selesai. Ya, karena itu adalah bagian dari balasan atas perbuatan Anda yang salah. Nah, Anda melakukan perbuatan salah, terus Anda dihukum sama Tuhan, maka jatuhnya adalah karma. Ya, Anda menyakiti orang itu loh. Ya, karma itu lama teman-teman ya. Karma itu lama. Kenapa kok lama? Karena orang yang Anda sakiti, karena orang yang Anda zalimi, Anda sakiti, Anda zalimi, itu butuh proses yang panjang. Butuh proses yang panjang, butuh waktu yang lama. Ya, paham ya? Butuh proses yang panjang, butuh waktu yang lama untuk dia itu bisa sembuh dari rasa sakit yang Anda sebabkan. Artinya dari rasa sakit akibat perbuatan Anda. Itu yang terjadi seperti itu. Makanya ketika seseorang katakanlah menjalani yang namanya sebuah karma, itu tidak mari-mari ya. Terus apa yang harus dilakukan? Ya dijalani, dinikmati, ya itu rasanya. Di dalam karma itu ya, teman-teman Sabtu Pahing, itu ada keadilan Tuhan. Makanya ketika Anda menyadari semacam itu Anda harus kapok gitu loh ya, tidak akan menyakiti orang lain. Lebih baik Anda menjadi korban
Iya. Lah kesadaran diri semacam ini terjadi pada diri saya itu tahun 97. Ya, tahun 97. Saya punya kesadaran diri seperti itu. Sehingga ketika ini korban ya, saya sebagai korban gitu loh. Saya melihat sendiri gitu. Ya, sama halnya ketika Anda melakukan sebuah tindakan menyakiti seseorang, ya, terus orang itu sembuh, maka orang itu akan tahu kalau Anda sedang menjalani karma, itu tahu. Tuhan akan kasih tahu. Ya, ini terjadi pada diri saya itu ada beberapa kali, gitu. Ada 3 kali, mungkin 3 kali 4 kali diperlihatkan di depan saya sebuah karma. Ada yang karma seketika, ya. Dari 30 menit kejadian Tuhan langsung membalasnya. Ada. Lah tentunya balasan itu dijalani dia sampai meninggal dunia. Orangnya sudah meninggal dunia. Ya. Walaupun katakanlah perbuatan itu sepele ya. Perbuatan itu sangat sepele sekali ya. Tapi rasa sakitnya itu ya kayak bumi ini tidak ada. Pokoknya kalau orang katakanlah tersakiti itu seperti bumi itu sudah tidak ada artinya gitu. Tidak akan bisa sembuh gitu. Itu pernah saya alami gitu. Ya, saya sampai tidak bisa berkata-kata di hadapan Tuhan gitu. Ya, tapi Tuhan tahu apa yang saya rasakan. Ditimpakan itu karma kepada orang yang menyakiti saya. Nah, itu dalam kurun waktu 30 menit dari kejadian itu sampai dia meninggal dunia. Hidupnya masalah, Dok. Ya. Artinya hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Sejak kejadian itu. Dari situ saya sadar ya, teman-teman. Ketika dia mengalami itu, sudah bentuk pertanggungjawaban saya, rasa bersalah saya, sudah saya tanggung jawab dengan dia. Dia tidak mau, teman-teman. Ya, karena merasa bersalah ya kepada saya. Ibarat ngece ya, teman-teman ya. Tapi ya gitu, teman-teman. Ngece, teman-teman. Saya diece. Ya, kalau misalkan mungkin diece di depan saya sendiri kan wajar ya. Diece di depan umum, di depan teman-temannya, sampai teman saya itu yang namanya Black, ini kalau tidak tak cegah ya bisa menghilangkan nyawa anak ini gitu loh. Akibat saya diece tadi ya. Akhirnya dari kejadian itu sudah saya ajak ke rumah Black, itu namanya Black, anaknya wireng, gede, preman. Saya Black ke rumahmu, dia jualan keripik, orang tuanya jualan keripik Pogo. Ayo ke rumahmu makan keripik Pogo. Saya bilang seperti itu. Oke, ayo balik. Belum sampai rumah dapat kabar kecelakaan ya, ditabrak truk, kakinya patah 3, satu kaki patah 3 ya wes dingklang wes. Itulah karma itu, was. Dari situ saya hati-hati, harus tidak berusaha untuk tidak pernah menyakiti seseorang ya. Tapi ya gitu, tetap tersakiti. Ada juga 2007 ya, 97 ya, 2007 lagi mengalami hal yang sama. Ini lebih sakit lagi gitu. Lebih ekstrim lagi, 10 tahun ya, jaraknya 10 tahun. Orangnya beda, yang menyakiti saya beda. 2015 dapat informasi karma itu berlaku. Semua habis ya. Semua yang menyakiti, yang ikut serta ya, itu habis, mati semua. Tinggal dia ini ya. Tinggal dia yang menyakiti. Dia sebenarnya tidak punya niat ya untuk menyakiti saya, tapi karena dorongan orang-orang di sekitarnya, akhirnya dia melakukan ya. Akhirnya dia juga terkena dampak ya.
Itu kalau saya merasakan itu sangat-sangat kasihan sekali. Itu yang kedua ya kalau tidak salah. Ada tiga ya, keempat. Yang keempat ini 2017. Saya belum tahu ya. Saya belum tahu, belum mendapatkan kabar karma itu terjadi. Ini lebih ekstrim lagi. Ya. Tapi saya sadar diri bahwasanya setiap perbuatan mau baik mau positif itu akan kembali kepada dirinya kita sendiri. Ya, jadi kalau misalkan Anda kena masalah tidak mari-mari, bisa jadi itu adalah sebuah karma. Ya. Nah, saya sebagai korban, nah ini menderita duluan gitu loh ya. Nah, 2017 sampai sekarang itu menderita saya. Sampai sekarang menderita. Di 2021 ya, itu sudah mulai berkurang. Penderitaannya sudah mulai hilang. Biasanya karma ini akan ditimpakan kepada orang yang menyakiti kita ketika rasa sakit itu hilang. Biasanya seperti itu. Ya. Di awal tadi ya, yang pertama 30 menit dari kejadian, kenapa kok bisa seperti itu? Itulah yang dimaksud dengan itu geni. Ya, kondisi puncak rasa sakit itu doa itu tidak ada penghalang. Tapi ini negatif, jangan dilakukan. Ya, saya tidak berdoa ya Tuhan supaya dia celakai. Tidak ada doa seperti itu ya. Ya, tapi saya protes sama Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kok saya diginikan? Saya sudah memberikan yang terbaik. Saya tidak pernah menyakitinya. Tapi kenapa dia menyakiti saya? Nah, itu kan protes sama Tuhan. Itu sama saja dengan doa gitu loh. Nah, seolah-olah saya menyalahkan Tuhan. Nah, disitulah penyesalan saya sampai saat ini. Itu dosa saya. Orangnya sekarang sudah meninggal dunia. Ya. Tapi rasa penyesalan ya sampai detik ini tahun 97 sampai sekarang itu masih serasa. Artinya perbuatan karma itu langsung ditimpakan saat itu juga. 30 menit dari kejadian. Itu yang paling tercepat ya di dalam hidup saya. Makanya saya sekarang itu lebih hati-hati. Loh ya teman-teman ya, lebih hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak seperti itu. Ya, apalagi ketika Anda ya terbiasa dengan zikir, wirid, meditasi, itu harus benar-benar dijaga. Karena sekali Anda melontar energi Anda, buyar segalanya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.